Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Nurkan. Di sini kita akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian PHBS, manfaat PHBS, dan indikator-indikator dari PHBS. PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau menciptakan sekolah sehat. Manfaat PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan proses belajar mengajar, sehingga siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Berikut ini adalah indikator-indikator PHBS. Yang pertama, melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Yang kedua, memberikan bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Dan yang kelima, mencuci tangan. Untuk indikator yang selanjutnya, ikuti terus ya. Indikator PHBS yang selanjutnya yaitu yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas sarang nyamuk. Yang kedelapan, makan buah dan sayuran. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik. Dan yang kesepuluh, tidak merokok. Selanjutnya adalah penjelasan indikator PHBS. Ikuti terus ya. Yang pertama, persalinan ditolong petugas kesehatan. Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, ataupun para medis, memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Selanjutnya, memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Hal ini memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu dapat menjadi tempat memantau pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi. Penimbangan secara teratur juga dapat memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk. Yang keempat, menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. Hal yang harus diperhatikan berkaitan sumber air bersih adalah sumber mata air harus bebas dari bahan pencemar, jarak dengan jamban minimal 10 meter, tempat penyimpan air harus diberi tutup dan dijaga kebersihannya. Yang kelima, mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus langkah pencegahan penurunan berbagai jenis penyakit berkat tangan yang bersih dan bebas dari kuman. Terutama di masa pandemi, kita harus rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Berikut ini adalah 8 langkah tepat mencuci tangan.
Yang pertama, gunakan air mengalir untuk membasahi telapak tangan. Yang kedua, gosok sela-sela jari tangan menggunakan sabun hingga bersih. Yang ketiga, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang keempat, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang kelima, usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang keenam, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mencuci. Yang ketujuh, bersihkan juga pergelangan tangan dengan gerakan memutar. Yang kedelapan, bilas dan keringkan telapak tangan dengan kain yang bersih. Sekarang kita lanjut ke indikator ya. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Yang ketujuh, memberantas sarang nyamuk. Nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit dan memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Hal ini dapat dilakukan dengan gerakan menutup dan menguras tempat menampung air, mendaur ulang dan mengubur barang bekas, serta memakai obat anti nyamuk. Selain itu, kita juga dapat aktif sebagai juru pemantau jentik atau disebut dengan jumante. Yang kedelapan, makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Hal itu dapat kita peroleh dari sayuran, buah-buahan, nasi, daging, dan susu. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Ingat ya, dalam berolahraga tidak boleh berlebihan. Yang ke-10, tidak boleh merokok. Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Nah, berikut ini adalah kegiatan PHBS yang dapat dilakukan di sekolah, yaitu mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan aktivitas berolahraga, dan melaksanakan kerja bakti. Indikator selanjutnya yaitu memberantas sarang nyamuk, menggunakan jamban sehat, tidak merokok, dan makan jajanan sehat. Di masa pandemi ini, ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 ya, dengan cara 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan membatasi mobilitas. Ingat ya, gunakan masker yang dianjurkan oleh pemerintah. Berikut adalah contoh-contoh masker yang diperbolehkan untuk digunakan. Dan jangan memakai masker scuba ya, karena itu hanya untuk penampilan saja. Demikianlah pembahasan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.